Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Aditya Arnaya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini saya akan presentasikan materi tentang identitas media dan khalayak. Langsung ke identitas. Identitas, yaitu di sini di PPT saya ini identitas tuh ada konsep dalam identitas dan macam-macam identitas, yaitu ada identitas pribadi, identitas sosial, identitas gender, identitas budaya, identitas nasional, identitas virtual. Nah, konsep dalam identitas itu mencakup sejumlah elemen yang membentuk pada gambaran diri seseorang. Pertama, ada identitas pribadi yang melibatkan nilai minat dan karakteristik unik individu. Selanjutnya, identitas kelompok terkait dengan afiliasi pada komunitas seperti keluarga, teman, atau kelompok sosial tertentu. Selain itu, identitas budaya menyoroti bagaimana aspek-aspek seperti bahasa, tradisi, dan warisan mempengaruhi cara seorang untuk melihat dirinya sendiri. Identitas ini juga bisa bersinggungan dengan aspek-aspek seperti etnisitas atau kebangsaan. Secara keseluruhan, konsep dalam identitas mencerminkan kompleksitas dan keberagaman pengalaman manusia dalam membentuk diri mereka sendiri dan bersatu dalam masyarakat yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada macam-macam identitas. Identitas pribadi yaitu adalah pemahaman dan penilaian yang dimiliki seorang terhadap dirinya sendiri. Ini tuh mencakup nilai-nilai, keyakinan, minat, serta pengalaman hidup yang membentuk gambaran unik tentang diri seorang itu. Nah, identitas pribadi juga melibatkan persepsi individu terhadap kelebihan, kelemahan, dan karakteristik khas yang membedakan mereka dari orang lain. Seiring waktu, identitas pribadi dapat berkembang dan berubah sejalan dengan pengalaman hidup dan refleksi pribadi. Lalu selanjutnya ada identitas sosial. Identitas sosial sendiri yaitu bagian dari identitas seorang yang terkait dengan perasaan afiliasi atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Itu melibatkan identifikasi dengan komunitas budaya atau kelompok tertentu yang dapat mencakup faktor-faktor seperti etnisitas, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelas sosial. Nah, identitas sosial memberikan kerangka referensi bagi seseorang untuk memahami dirinya dalam konteks hubungan sosial dan bagaimana mereka dilihat oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya identitas gender. Identitas gender adalah cara individu mengidentifikasi dan merasakan dirinya sendiri dalam hal jenis kelamin atau gender. Ini tuh dapat mencakup identifikasi sebagai laki-laki atau perempuan atau bentuk identitas gender yang tidak sesuai dengan tradisional biner laki-laki dan perempuan seperti non-biner atau genderqueer. Nah, identitas gender adalah konsep internal dan pribadi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis seseorang. Penting untuk diingat bahwa identitas gender adalah spektrum yang luas, dan setiap individu mungkin memiliki pengalaman identitas gender yang unik. Lalu selanjutnya ada identitas budaya. Identitas budaya mencakup aspek-aspek tertentu dari kehidupan seseorang yang terkait dengan kelompok budaya atau etnis tertentu. Ini terhadap nilai-nilai norma, bahasa, tradisi, dan ekspresi seni dari kelompok tersebut. Identitas budaya juga mencerminkan seseorang bagaimana seseorang tuh memandang dirinya dalam konteks kelompok budaya itu dan bagaimana interaksinya dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi dirinya sendiri.
Nah, identitas budaya dapat menjadi bagian integral dari identitas seorang, dan pengalaman budaya dapat membentuk cara individu berpikir, merasa, dan berhubungan dengan dunia. Lalu selanjutnya ada identitas nasional, yaitu pemahaman dan rasa ketertarikan individu terhadap negara atau bangsa lain. Nah, ini mencakup elemen-elemen seperti kebangsaan terhadap sejarah, budaya, bahwa simbol dan nilai-nilai yang dianggap mewakili identitas kolektif suatu negara. Nah, identitas nasional bisa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi diri individu dan dapat terkait erat dengan konsep kewarganegaraan. Faktor seperti sejarah bersama, warisan budaya, dan pengalaman bersatu dalam suatu etnik, et- entitas, entitas geopolitik dapat memberikan landasan bagi identitas nasional. Lalu yang terakhir ada identitas virtual. Nah, identitas virtual ini mengacu pada representasi atau karakterisasi diri seseorang dalam dunia maya atau online. Ini itu mencakup elemen-elemen seperti username, profil media sosial, dan interaksi daring yang menciptakan citra atau identitas digital individu. Nah, identitas virtual dapat berbeda dari identitas fisik seseorang dan memberikan kebebasan dalam mengekspresikan diri secara daring. Faktor-faktor seperti aktivitas online, konten yang dibagikan, dan komunitas daring juga dapat mempengaruhi bagaimana individu dipandang di dunia maya. Nah, identitas virtual seringkali merupakan aspek yang penting dalam era digital dan interaksi online sekarang. Lalu slide selanjutnya ada identitas dengan media. Nah, identitas dengan media, adanya media saat ini dapat mengonstruksi mengonstruksi identitas dalam pribadi manusia sehingga media memiliki peran signifikan. Hal itu bisa dipengaruhi sebab representasi, norma dan nilai konteks sosial dan politik. Nah, dalam identitas dengan media ini, representasi itu cara media mewakili individu atau kelompok tertentu dapat membentuk persepsi publik tentang mereka. Representasi ini dapat mencakup stereotip, klise, atau naratif tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana orang melihat dan mereka sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya ada norma dan nilai. Media juga dapat memainkan peran dalam menetapkan norma dan nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Lalu ada konteks sosial dan politik. Identitas juga dapat dibentuk oleh konteks sosial dan politik di mana media beroperasi. Isu-isu seperti gender, etnisitas, agama, orientasi seksual, dan kelas sosial yang seringkali tercermin dalam liputan media dan dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Nah, contoh identitas dengan media tuh eh, contoh sekarang saya berasal dari Jakarta Timur, yaitu Condet. Yaitu di gara-gara adanya media, seringkali orang-orang beranggapan kalau Condet itu identik dengan orang jualan parfum, kalau enggak orang Arabnya. Tapi ya itu memang benar karena dengan itu media media lebih media dengan gara-gara media orang-orang lebih mudah untuk mengetahui wilayah Condet itu sendiri. Lalu selanjutnya ada analisis media. Nah, ini analisis media ada transmissional view dan meaning based. Nah, transmissional view sendiri yaitu dalam analisis media merujuk pada pendekatan yang menekankan pada perpindahan pesan dari pembuat konten milik media kepada pemirsa atau konsumen. Dalam kerangka ini, media dianggap sebagai saluran yang menyampaikan informasi
atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Analisis media dengan pendekatan transmisional fokus pada cara pesan yang disusun. Nah, dikemas dan disampaikan kepada audiens dengan penekanan pada bagaimana media mempengaruhi persepsi dan pemahaman pemirsa terhadap suatu isu atau topik tertentu. Nah, pandangan ini tuh dapat melibatkan penelitian terhadap struktur naratif, gaya bahasa, dan strategi komunikasinya. Jadi ya, yang digunakan oleh pembuat media untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada yang meaning based. Nah, meaning based itu dalam analisis media berfokus pada upaya untuk memahami makna yang terkandung dalam pesan media. Ini melibatkan penelitian terhadap bagaimana audiens memberikan interpretasi terhadap teks media dan bagaimana pesan tersebut mempengaruhi konstruksi pemahaman mereka terhadap suatu isu atau topik. Nah, analisis meaning based dapat mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, simbol, dan representasi yang muncul dalam media. Pendekatan ini mengakui peran penting pemirsa dalam memberikan makna kepada pesan media, serta bagaimana makna dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan fokus pada interpretasi dan makna yang diberikan oleh pemirsa, analisis media meaning based menekankan kompleksitas atau keragaman dalam cara orang memahami dan merespon pesan media. Lalu peta kajian dan teori khalayak. Nah, khalayak ini yaitu audiens, reader atau pembaca, penonton, pendengar dan pendengar yang mengkonsumsi teks media. Nah, teori khalayak ini ada hypodermic needle theory, cultivation theory, two-step flow theory, dan terakhir itu reception theory. Nah, peta kajian dalam konteks penelitian atau studi merujuk pada gambaran sistematis atau rencana yang mengidentifikasi dan mengorganisir elemen-elemen utama yang akan diselidiki dalam suatu penelitian. Ini mencakup pemilihan topik, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metodologi, dan aspek-aspek lain yang relevan. Sementara itu, teori khalayak adalah suatu pendekatan teoritis yang mengeksplorasi bagaimana audiens itu atau khalayak berinteraksi dengan media. Teori ini dapat melibatkan pemahaman tentang bagaimana audiens memberikan makna kepada pesan media, bagaimana mereka memilih dan menggunakan media itu, serta bagaimana pengalaman media dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku mereka. Dalam konteks analisis media, teori khalayak dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi cara audiens merespon dan berinteraksi dengan konten media tertentu. Peta kajian akan mencantumkan elemen-elemen seperti kerangka teoritis atau konsep teoritis yang diterapkan untuk memahami perilaku dan respon khalayak terhadap media. Eh, Peta kajian dalam sosiologi komunikasi yaitu akan mencakup pemilihan teori khalayak yang digunakan untuk memandu penelitian. Nah, ini tuh untuk membantu peneliti dalam merancang kerangka teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian dan membimbing analisis terhadap cara komunikasi mempengaruhi dan membentuk masyarakat. Lalu terakhir ada popular culture. Dalam sosiologi komunikasi, popular culture itu merujuk pada elemen-elemen budaya yang mendapat penerimaan luas dalam masyarakat, khususnya melalui media massa dan komunikasi populer. Ini tuh mencakup berbagai aspek seperti musik, film, televisi, buku, dan fenomena lain yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Populer culture dalam sosiologi komunikasi menjadi fokus kajian untuk memahami bagaimana budaya itu populer mempengaruhi dan tercermin dalam cara masyarakat berkomunikasi. Penelitian dalam area ini sering melibatkan analisis terhadap representasi,
nilai-nilai, dan norma yang terkandung dalam media massa, serta bagaimana interaksi ini membentuk identitas dan pandangan masyarakat terhadap dunia. Dengan memahami popular culture, sosiologi komunikasi dapat meneliti bagaimana media dan komunikasi membentuk dan merefleksikan dinamika sosial yang berkembang, serta bagaimana masyarakat secara kolektif memahami dan mengonsumsi berbagai bentuk budaya populer. Nah, itu, terima kasih. Sekian dari video presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.